Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang desain dan struktur organisasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Hidayatul Diana Prameswari dengan NIM 2301214. Yang kedua, Tita Hayuning Sukma dengan NIM 2301215. Yang ketiga, Muhammad Nizam Rabbani Ramadan dengan NIM 2301216. Yang keempat, Novalia Hikmah dengan NIM 2301226. Dan yang terakhir, Karomatul Fahreza dengan NIM 2301229. Nama saya Hidayatul Diana Prameswari dengan NIM 200301214. Yang pertama, konsep dasar perorganisasian. Dalam fungsi perorganisasian, manajer mengalokasikan ke seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Nama saya Tita Hayuning Sukma dengan NIM 200301215. 4 pilar dalam perorganisasian. Pilar pertama, pembagian kerja atau division of work, adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian atau hierarki, adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pilar keempat, koordinasi atau coordination, adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai efektif. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pengorganisasian. Dalam setiap badan usaha maupun organisasi, pastilah banyak kendala maupun faktor-faktor yang mempengaruhi badan usaha maupun organisasi tersebut. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasaran maupun tujuannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Yang kedua, skala organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Jumlah anggota dalam suatu organisasi pasti menjadi faktor yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga, teknologi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efisiensi suatu organisasi pasti berbeda. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisiknya. Kemudian yang terakhir, lingkungan. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya, karena lingkungan selalu berubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh karena daya saing dari pihak luar pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis, yaitu tak banyak kekuatan di lingkungan mereka yang berubah.
Nabila dengan NIM 200301226. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan dalam proses departementalisasi. Pendekatan subsebagian dari organisasi atau proses departementalisasi yang pertama adalah berdasarkan fungsional atau functional departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Pendekatan kedua adalah berdasarkan produk atau product departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis-jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Pendekatan ketiga adalah berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Pendekatan yang keempat adalah berdasarkan faktor geografi. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan dalam berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain. Nama saya Karomatul Fahreza dengan NIM 2003-01229. 5. Struktur organisasi formal dan informal. Struktur formal. Struktur formal adalah struktur organisasi yang dijalankan oleh hampir seluruh perusahaan, badan usaha, dan lembaga yang lainnya. Salah satu cirinya ialah semua orang yang masuk ke dalam struktur tersebut dimasukkan ke dalam gambar struktur. Keuntungan struktur formal adalah proses pengawasan lebih mudah, karena jelas siapa saja yang memiliki tanggung jawab secara struktural. Selain itu, saluran komunikasi lebih rapi yang menjamin terciptanya birokrasi yang sehat. Sedangkan kekurangan dari struktur semacam ini adalah setiap pekerjaan disesuaikan struktur yang ada, sehingga hilang kreativitas dan sejatinya perlu ada di dalam perusahaan supaya sistem kerja tidak terlalu monoton. Struktur informal. Struktur informal adalah struktur informasi bayangan yang berjalan tanpa kesepakatan dan tidak diikat dengan regulasi tertentu. Struktur semacam ini bisa disematkan pada diskursus antara bawahan dengan ketua yayasan, yang pasti ada pengakuan sekalipun tidak ada dalam struktur keanggotaan. Keuntungan struktur informal adalah menimbulkan bantuan pekerjaan di luar struktur yang ada, sehingga ada kreativitas dan kinerja bersama untuk membangun lingkungan usaha yang bagus. Artinya, dengan adanya struktur informal, batas-batas struktural akan diurai menjadi lebih fleksibel. Dalam konteks ini, terkadang pihak bawahan bisa langsung memberikan saran atau apresiasi kepada atasan sekalipun. Dari segi struktural, terjadi loncatan jabatan yang kurang tepat. Sayangnya, dengan adanya struktur informal semacam ini, terkadang orang tidak bekerja sesuai bidangnya, bahkan ada yang mencampuri urusan atau pekerjaan bidang lain. Ini pula yang terkadang menjadi penyebab munculnya sentimen jika ada bantuan kerja yang tidak adil atau sepihak. 6. Jenis struktur organisasi perusahaan menurut pandangan khusus. 1. Struktur fungsional. Struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Bentuk strukturnya biasanya mengkotak-kotakkan organisasi menjadi beberapa unit kerja dan dimasukkanlah para pekerja yang sesuai ke dalam unit-unit tersebut. Yang kedua, struktur organisasi komite atau proyek. Struktur organisasi komite atau proyek adalah struktur yang bidang kepemimpinan serta tugas yang lainnya dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama.
Di struktur inilah lahir istilah komite di dalam organisasi. Salah satu kelebihan struktur organisasi ini adalah sinergi hubungan antara semua pucuk pemimpin perusahaan terjalin dengan baik karena ada dasar musyawarah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan perusahaan. Jenis struktur organisasi perusahaan menurut pandangan khusus yang ketiga adalah struktur usaha. Struktur usaha adalah struktur organisasi yang berdasarkan pada kepentingan untuk mengembangkan usaha. Tujuannya ialah supaya ketika melakukan riset usaha, bahasannya menjadi lebih luas. 4. Struktur tim kerja. Struktur organisasi yang dibuat tidak permanen atau selamanya, melainkan hanya temporal saja, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.